Halo semuanya, selamat datang di video pertama di channel Primes Faults. Di video kali ini kita mau nge-review Transformers Age of the Primes Combaticons Vortex. Ngomongin soal Combaticons, terakhir kita dapat Combaticons official dari Hasbro itu di tahun 2015 yang lalu di lini Combiner Wars dan Unit Warriors versi takarannya. Berarti itu artinya udah 10 tahun ya sejak terakhir kita dapat Combaticons official dari Hasbro. Apakah Combaticons kali ini lebih baik dari Combaticons yang kita dapatkan di 2015 yang lalu? Sebelum itu, kita bahas boxnya terlebih dahulu. Untuk boxnya ini di bagian kiri atas ada tulisan 1 dari 5 karena dia anggota dari Combiner. Untuk di bagian kanannya ini ada artwork dari Vortex di mode robot, mode helikopter. Untuk jendela tengahnya ini udah bagus ya, pakai Mika. Jadi kalian nggak perlu takut ada bagian yang hilang atau yang diambil orang. Di bawahnya ada logo Transformers, lininya Age of the Primes, Combaticons Vortex, logo Hasbro di kanan bawah, logo Takara Tomy di kanan atas. Di kiri boxnya ini juga ada artwork dari Bruticus. Dari gambar ini juga udah kelihatan ya, kalau Bruticusnya ini bakal pakai sistem skeleton atau frame kayak Menasor dan Superion sebelumnya. Lalu di bagian kanan boxnya ini ada gambar 3 dari 13 Primes. Jadi kalian kalau punya box dari karakter lain terus kalian jajarin, nanti gambarnya ini bisa nyambung jadi gambar yang panjang gitu. Ada tulisan Deluxe Class di bagian bawahnya ini. Lalu untuk box bagian belakangnya ada gambar 3D render dari Vortex mode robot dan mode helikopternya. Kayak ada bio atau text pack-nya gitu. Oke, langsung aja kita cek untuk isinya. Di dalamnya selain kita dapat Vortex-nya, kita dapat satu buah buku petunjuk yang modelnya kayak kertas memanjang dilipat gini. Lalu kemudian untuk senjatanya kita dapat 3 buah senjata ya. 3 buah senjata ini terdiri dari satu buah senjata utama yang kalau kalian bandingkan dengan artwork Sunbow G1-nya itu, senjatanya ini tuh harusnya warnanya full biru. Padahal benarnya Hasbro kalau mau bisa aja sih pakai jenis plastik yang sama dengan plastik yang dipakai di bagian pahannya Vortex ini. Tapi nggak tahu kenapa kok Hasbro malah milih pakai plastik warna abu-abu gelap ini. Sama juga dengan yang nanti senjata ditempel di bagian tangannya ini. Harusnya bagian bodi atasnya ini tuh harusnya warnanya juga warna biru. Kayak warna biru yang dipakai di paha dan crotch dan dadanya ini. Kalau dibandingin sama ini, saya pakai contoh senjata dari Dragstrip ya, sama-sama Deluxe Class, sama-sama anggota Combiner. Di Dragstrip itu dia senjatanya dikasih cat warna ungu metalik gini ya, jadi masih kelihatan ada effortnya. Sedangkan nggak tahu kenapa di versi Age of the Prime Vortex ini kita sama sekali nggak dapat cat di bagian senjatanya ini. Ya sangat disayangkan sih, tapi ya udahlah ya. Lalu lucunya senjatanya ini tuh juga dibungkus pakai kertas bungkus nasi gitu ya, nasi fast food gitu. Di kertasnya ini ada logo desain Autobotnya gini. Lalu aksesoris lain yang kita dapat itu berupa baling-baling untuk helikopternya si Vortex ini. Nah jadi kita perlu nancepin ke Vortexnya gampang, nggak susah, cuma via pack 5 mm kayak gini. Dan bagusnya ini sudah dipin ya bagian utama, baling-baling utamanya ini, jadi muternya nanti pasti lancar. Oke, kita mulai dari model helikopternya dulu. Jadi plastik utamanya ini tuh di molding dengan plastik warna abu-abu gunmetal metalik gini ya. Jadi bisa kalian lihat itu banyak pola-pola kayak marbelisasi gitu ya. Contohnya ini di bagian samping kokpitnya ini, dan itu terjadi di semua bagian ya, banyak banget ini contohnya ketemu lagi. Pokoknya di semua bagian lah, intinya banyak kayak gini. Menurut saya ini saya kurang suka ya dengan warna abu-abu gunmetal gini. Mungkin bakal lebih cocok kalau pakai warna abu-abu solid yang tanpa metalik gini ya. Lalu ada plastik warna biru gelap gini yang nanti bakal nongol lebih banyak di mode robotnya. Yang ketiga warna abu-abu gunmetal ini untuk baling-balingnya ini, baling-baling utama dan
baling-baling yang ada di ekornya ini. Untuk catnya ini ada warna hitam glossy untuk jendela penumpang dan kokpit utamanya ini. Terus di frame jendela penumpangnya ini dipakein warna silver yang sama dengan silver yang di tengah baling-baling utamanya ini. Kemudian ada cat warna biru ini, warnanya birunya bagus, nggak belang sama biru plastik moldingannya ini yang di bawah baling-balingnya ini. Yang lucu ini ada yang nggak konsisten ya guys. Jadi kalau dibandingin dengan artworknya yang ada di boxnya ini, kelihatan nggak kalian apa yang berbeda? Ya warna stripesnya ini ya. Kalau yang di boxnya ini stripnya itu terbagi jadi dua, sedangkan di mainannya ini tuh di produk finalnya diputusin buat birunya ini jadi satu. Ya saya setuju sih sama yang produk finalnya ini, karena kalau kalian bandingin berdasarkan artwork jiwanya, stripe-nya ini memang cuma satu gini. Tapi kalau kalian lihat lebih detail lagi, di moldingnya sebenarnya sama desainnya udah dibentuk kepisah gitu. Ya tapi nggak apa-apa, nggak terlalu kelihatan lah ya. Terus ini ada bagian yang harusnya warnanya kan birunya ngelanjut gini ya. Ini nggak dicat warna biru. Mungkin ini jenis plastik yang Hasbro sering bilang kalau ini plastik yang nggak bisa dicat. Ini plastik kayak gini ini biasanya dipakai di bagian-bagian yang ada artikulasinya. Kayak gini ini jenis plastik yang sama ini. Oke, untuk bagian bawah nggak ada ini ya, nggak ada colokan stand base. Jadi kalian kalau yang hobi fotografi, yang suka foto-foto kendaraan kayak gini yang perlu terbang di udara, mungkin kalian harus pakai stand base yang tipenya nyapit ke body gitu ya. Tapi ini bagus juga sih nggak ada colokannya, karena bagian bawahnya ini tuh jadi bagian badan robotnya nanti. Jadi kalau ada colokannya di sini nanti badan robotnya jadi kurang enak buat dilihat ya. Untuk baling-balingnya ini yang seperti saya sebutin tadi, baling-baling utamanya udah pakai pin, jadi muternya pasti lancar ya. Beda kayak baling-baling belakangnya ini yang sistemnya cuma pakai kayak mushroom pack yang split gini ya. Muternya nggak bisa seberapa lancar. Itu aja untuk mode helikopternya. Yang disayangin cuma ini sih kalau menurut saya, ada gap, ada cowokan ini di bodinya, agak kurang enak buat dilihat. Sama transisi dari body ke ekornya ini harusnya kayak ada kemiringan dikit gitulah ya, biar kelihatan agak nyambung. Ini terlihat kayak terlalu patah gitu ya. Tapi ya oke lah, nggak apa-apa, nggak parah, masih bisa ditoleransi. Untuk penyimpanan senjatanya di model helikopternya ini, di bagian ekor belakangnya ini kita dikasih slot masing-masing satu di tiap sisinya ya. Slot pack 5 mm. Lalu di bagian depan ini juga ada slot yang tipenya kayak persegi panjang ini ya, di tiap sisi. Lalu di bawah hidungnya juga. Jadi kalau kalian mau persis mainan G1 atau kartun G1-nya bisa. Jadi yang ke senjata kembar tadi itu dipasang di bagian ekornya ini, tiap sisi. Lalu di senjata utamanya ini tuh harusnya kalau berdasarkan gambar kartunya tuh nancapnya di bagian tengah sini ya, di center helikopter. Cuma ini nggak bisa karena di bagian tengahnya ini nggak ada slotnya. Jadi pilihannya antara di samping gini, atau mentok kalau mau dibuat seakan-akan lihat di tengah itu ditaruh di bagian tengah sini. Nah gini masih bisa ya, nggak terlalu di tengah-tengah amat sih, cuma di beberapa angle kelihatan kayak seakan-akan dia di tengah ya. Terus bisa diubah kalau kalian nggak mau konfigurasinya kayak gini. Ini senjata yang di belakang ini juga bisa ditancapin di depan kayak gini. Nah di bagian samping bisa kayak gini, atau kalau mau di bagian
bawahnya juga bisa kayak gini. Jadi senjatanya full nancep di depan gitu bisa kayak gini. Nah, bebas terserah kalian. Kalau saya pribadi, saya lebih prefer yang senjata ini nancepnya di belakang ya, biar mirip kayak G1 kartunnya gini. Untuk rodanya, ini rodanya di molding nyatu gini ya, sama helikopternya nggak bisa gerak, nggak apa-apa, wajar. Lalu yang landing gear belakangnya ini di bagian belakang kepalanya ini, dan perlu diturunin dulu gini. Oke, biar kalau ditaruh di permukaan yang datar dia bisa rata gitu ya duduknya. Oke, kita lanjut ke transformasinya. Pertama-tama kita copot-copotin dulu senjatanya ini. Lalu ini opsional ya, baling-balingnya ini sebenarnya kalau kalian mau lepas bisa, tapi saya kurang suka ya sama parts forming. Jadi ini biar nggak terlalu ganggu, kita tekuk dulu kayak gini. Kemudian yang pertama kita tekuk ini ya, siripnya ini ke kanan. Lalu kita bisa mulai untuk buka ini ya, ekor dari helikopternya ini. Lalu kita split bagian tengahnya ini yang nanti jadi bagian tangan. Thrusternya kita belokin dikit gini, lalu kita bisa split gini ya tangannya. Oke, kalau itu sudah, kita tekuk tangannya ini ke depan. Untuk sekarang gini dulu biar nggak ganggu. Bagian ini kita putar 90 derajat. Sekarang kita masuk ke bagian kakinya. Kakinya ini kita putar gini ya, kita buka gini. Nah, ini kita angkat pelan-pelan kayak gini ya, buat ke helikopter. Ini jangan diginiin ya, jangan dari gini terus ditekan ke depan gitu. Lebih baik dari atas dislotkan ke bawah gini, karena ini bentuknya tancapannya ini kayak huruf T gitu ya, kalau kalian bisa lihat kayak huruf T gitu. Kalau misalnya kita sering berubahinnya gini terus kita dorong, huruf T nya ini lama-lama kalah sayap T nya ini. Jadi lebih baik dari atas dislidekan ke bawah gini, itu nanti umur packnya ini lebih awet. Oke, udah kita lepas, kita tarik gini, lalu kita split dulu kakinya. Nah, lalu di bagian sini ada pack yang harus ngeslot ke bagian dalam ini ya. Oke, udah nancep. Lalu untuk ini ada pack ini, itu nanti nancep ke pack ini. Lalu ini juga nancep ke lubang ini. Oke, kakinya tinggal dibuka, sama kaki satunya. Lalu untuk baling-baling belakangnya udah bisa kita lurusin lagi ya, karena bagian cockpitnya ini sudah. Lalu kita turunin bagian tangannya, ada bentuk kotak ini, kita tekan ya biar memudahkan kita untuk melepas panel belakangnya ini. Nah, terus ini panel belakangnya ini di engsel, nancepnya via kayak engsel double gitu. Nah, belakang kita putar thrusternya ini, tangan satunya sama persis.
Step terakhir kita masukin landing gearnya dulu. Ini ada cover wajahnya ini ya, kita tekuk dulu full sampai masuk ke bagian punggungnya, akhirnya kepalanya bisa kita putar. Nah, oke, saya rapi-rapiin dulu sebentar. Seperti ini mode robotnya setelah dipasang-pasangin senjatanya ya. Kalau kita bandingin sama kartun G1-nya atau G1 Artwork Sunbow-nya itu, menurut saya ini banyak yang nggak mirip ya guys. Mulai dari tembaknya ini, menurut saya ini harusnya kan tembaknya bagian ini warnanya biru ya, dan ini tembak utamanya ini harusnya warnanya full biru. Kenapa kok nggak di molding aja langsung pakai warna birunya ini ya? Terus langsung aja kita bahas hal yang banyak dikeluh-keluhkan orang ya, kibelnya ini. Memang jujur aja saya juga ngerasa parah sih waktu pertama kali lihat gambarnya waktu belum rilis itu. Tapi setelah saya megang barangnya secara langsung, main-mainin, jujur aja menurut saya ini kibelnya ini nggak terlalu parah sih guys. Mungkin karena dia letaknya di belakang, terus dan jujur aja ini nggak sama sekali nggak ganggu artikulasi sih. Yang lucu itu timnya Hasbro, tim desainnya, kalau nggak salah mereka sempat mention kalau panel belakangnya ini itu mudah dilepas ya. Menurut saya part swarming itu bukan solusi sih ya, jadi saya milih buat tetap biarin ini di sini sih, toh juga nggak seberapa ganggu ya. Terus ngomongin soal proporsinya ya, ini jujur aja lebih mengganggu ya buat saya pribadi daripada kibelnya ini. Ini proporsinya menurut saya kayak Vortex masih anak-anak ya, belum dewasa. Jadi ini kakinya pendek, tangannya pendek, badannya juga pendek, terus kepalanya ini menurut saya terlalu besar. Dan banyak elemen-elemen desain yang yang diubah tanpa suatu alasan yang jelas ya. Contohnya kayak mohawk di kepalanya ini, itu harusnya mohawk di kepalanya ini tuh overlap dikit ke bagian visor merahnya ini. Saya cantumin gambar hasil editan saya ya. Saya edit tipis-tipis di bagian kepalanya aja. Jadi di bagian kepalanya ini tuh garis ininya saya hilangin, visornya saya bikin lebih sempit dikit, lebih sipit, jadi lebih garang ya. Kalau ini kelihatannya kayak robot baik ya guys, nggak kelihatan kayak robot jahat. Terus yang tadi saya bilang mohawknya ini saya overlap dikit ke bagian visor matanya, lalu bagian dagunya ini saya bikin jadi lebih tirus biar kayak artwork jiwanya. Nah, yang tangannya ini sebenarnya juga salah sih. Ini harusnya tabungnya diameternya lebih gede daripada bicepnya ini. Tapi ya memang kalau tabungnya dibuat lebih gede sih nggak bisa masuk ya ke dalam tempurungnya ini. Oke lah itu. Nah, yang ini sih yang menurut saya agak parah. Desainnya Vortex itu harusnya di bagian crotchnya ini itu ada roknya guys. Kayak jadi dia tuh kayak Gundam gitu, ada skirtnya. Tapi ini sama Hasbro malah sama sekali dibikin hilang ya. Ya udahlah ya. Namanya juga Deluxe Class. Saya ngerti lah ini bukan third party, tapi harusnya kalau ngomongin proporsi sama kemiripan sama jiwanya tadi itu harusnya bisa dibikin lebih mirip lagi ya. Toh ini juga meskipun dia anggota combiner, dia waktu combine itu dia nggak perlu di engineering untuk dikasih sikunya Bruticus atau bahunya Bruticus. Tugasnya dia waktu combine ini tuh cuma membelah dua ya, cuma nge-split waktu nancep di framenya Bruticus. Untuk artikulasinya kepalanya ini di ball joint, jadi bisa full motor 360, bisa ngelihat ke atas segini kurang lebih, lalu bisa ngetilt kiri kanan ya. Untuk bahunya bisa ngangkat full 90 derajat ini, bisa full muter juga 360 kayak gini. Untuk bicepnya ini juga bisa muter full 360 ya, ada swivelnya gini.
Untuk sikunya juga bisa ngangkat 90 derajat kayak gini, standar. Untuk pergelangan tangannya nggak ada artikulasinya, jadi nyatu dia sama forearmnya ini. Pinggangnya bisa muter full 360. Lalu untuk kakinya ini bisa ngangkat sejauh ini ya, lebih dari 90 derajat. Bisa nendang ke depan full tanpa terhalang apa-apa, ke belakang juga full. Lututnya juga bisa nekuk kurang dari 90 derajat ya. Kemudian untuk ankle-nya ini dia nggak punya sendi buat bisa nekuk ke depan, tapi karena transformasi bisa nekuk gini ya dia, untuk kaki depan sama heel belakangnya. Terus untuk ankle tiltnya dia juga bisa nekuk full 90 derajat kayak gini. Cuma ini di bagian sini nggak ada fillernya ya, jadi kakinya kelihatan kayak patah gitu. Oke, artikulasinya kayak gitu wajar lah ya. Deluxe class standar menurut saya masih oke, masih bisa sangat dimaklumi. Untuk komparasinya, karena saat pembuatan video ini teman-temannya belum rilis, saya pinjam member dari combiner lain dulu ya. Ini dari Stunticon, ada drag strip, sama-sama deluxe class, sama-sama jadi tangan juga. Saya nggak tahu kalian dari video kelihatan atau enggak, ini saya lihat secara langsung untuk proporsi kepalanya ya. Si Vortex ini kepalanya gede banget, lebih gede dari drag strip, padahal ukuran badannya ini kurang lebih sama. Lalu dari Constructicon ada Scavenger, sama-sama deluxe class, sama-sama jadi tangan juga. Ini ada MD Commander 86 Optimus. Lalu ini perbandingannya dengan Blokis Bumblebee. Jadi kesimpulannya menurut saya Vortex ini masih banyak ya yang sebenarnya bisa dimaksimalin lagi. Terutama dari proporsi dan kemiripan sama kartun jiwanya. Dan kayaknya Hasbro ini lebih ngasih fokus effort ke mode Bruticusnya nanti. Kalau dibandingin sama Vortex Combiner Wars, Vortex ini lebih baik kalau ngomongin kemiripan jiwanya, meski nggak mirip-mirip amat. Dan kalau kalian tahu, Combiner Wars itu style desainnya agak stylized dikit. Karena memang bukan niatnya pengen jadi 100% jiwan. Sedangkan di Age of the Primes ini, niatnya Hasbro itu didisplay bareng dengan SS86. Dimana itu arahnya ingin semirip mungkin dengan animasi jiwanya. Jadi menurut saya nggak salah ya kalau kita sebagai konsumen berekspektasi desain karakternya ini semirip mungkin dengan animasi jiwanya. Biar cocok di display bareng sama SS86. Apalagi sebenarnya Hasbro terbukti bisa dan mampu kalau mereka mau melakukan hal tersebut. Untuk skornya saya beri 7 dari 10 lah ya. Nggak bagus-bagus amat dan nggak jelek-jelek amat. Oke lah untuk standar Deluxe Class Hasbro. Oke, segitu dulu review dan pendapat dari saya buat Age of the Prime Vortex. Nanti rencananya saya mau ngelengkapin sampai jadi Bruticus. Jadi kalau kalian tertarik dengan review anggota lainnya dan Bruticusnya nanti, kalian boleh subscribe. Sambil nunggu temen-temennya rilis, saya rencananya bakal nge-review Transformers lain. Kayaknya kalau nggak Stunticon ya Constructicon dulu. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kalau kalian suka, tekan tombol like. Kalau kalian nggak suka, tekan tombol dislike. Kalau kalian cocok dengan style review saya, tekan tombol subscribe. Kalau kalian punya pendapat yang berbeda, silahkan ketik di kolom komentar. Sampai jumpa di review berikutnya. Bye-bye.